komunitas Katolik Toraja tontong narondong ki puang matua lan mentu agan katuanta. Ia motu acara ta olai solat alendu idako. Pertama pembukaan, kemudian kedua perayaan Ekaristi, ketiga resepsi atau ramatama di sebelah sebentar, dan penutup. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi akan didahului oleh Mak Parapak. Disilakan. Wey, wata tandai sora nasang, sia naisan mintu angge maritik, kumua sangalise ritu banne diambo, anna membaka lalili nalino, Yesu Karistu motu banne sangalise banne. Matangke madaun membaka saya lakoran dan nalangi napa petahleran anak guruna saya inde tondok Papua saya langan Toraya madahle tongan ia tuto umparinawa kadan napuang anna tontong mak gau melo napa songolomi puang Yesu tu pena masallo laula parlapai tu mintu katuan penggauran nah to sarani ti paranduk jomai Yerusalem saya lako lili nalino narangi mo sangu lele tau kumua dentu disanga penalukan kasaranian na pondok puang Yesu Karistu. Hesiulu solanasang tarah pak amo tamen tama te kombongan kape malaran lau pudi puang mi tandai siaraka neoli komi pode mi pangkebi Bodemi pakalabimi tupu wang matua.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi semua. Dan selamat datang dalam perayaan kita pada pagi hari ini. Hari ini, keluarga besar Komunitas Katolik Toraja Sedekina Jayapura berkumpul di Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura untuk merayakan Pantekosta dalam nuansa budaya Toraja. Pantekosta artinya, Pentakosta artinya hari yang ke-50 atau 50. Perayaan Pentakosta ini menurut sejarah memiliki latar belakang dalam perjanjian lama, yaitu 50 tahun sesudah bangsa Israel tiba di tanah Mesir, tiba di Israel kembali, maka hukum Taurat yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai ditetapkan sebagai undang-undang untuk kehidupan sebagai pedoman hidup dari orang-orang Israel. Bagi kita orang-orang Kristen, secara khusus Komunitas Katolik Toraja, Pentakosta berarti kita mau menjadikan Roh Kudus sebagai penggerak dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang Toraja Katolik yang ada di tanah rantau ini semakin berperan untuk menumbuh kembangkan gereja lewat tugas dan panggilan masing-masing. Dimulai dalam keluarga, kombas, paroki, dan akhirnya dalam seluruh kehidupan. Karena itu, orang-orang Katolik Toraja dimanapun kalian hidup di 7 paroki kota ini, hendaklah kalian menjadi penggerak-penggerak yang tangguh dan militan dalam menegakkan ajaran iman kekatolikan yang benar. Maka mengawali perayaan kita ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampai sejauh manakah Roh Kudus selalu membimbing dan menerang kita untuk selalu hidup sesuai dengan ajaran iman Gereja Katolik. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo, et in terra omnibus, omne voluntatis, laus te, benedictus te, adoramus te, glorificamus te, gratias animus tibi, propter magnam gloriam tua, Domine Rex Celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenitem, Iesus Christe, Domini Deus Agnus Dei, Filius David, qui olis peccata mundi, miserere Vitoris peccata mundi, Iesus Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan tinggal tengah-tengah kami.
dan mengikat perjanjian yang menyelamatkan kami oleh Yesus Kristus Putramu. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, dengan Roh Kudus-Mu, daya hidup yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu, di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru Pujilah Tuhan.
karya-karyamu, ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi porus seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi porus seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Sejukkanlah yang
bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanah perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata kepadamu, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dalam bacaan yang pertama digambarkan kepada kita bagaimana kisah tentang Pantekosta itu. Ketika itu para murid sedang berdoa dan berjaga-jaga di Yerusalem, yang kemudian kita kenal dengan nama novena. Maka novena Roh Kudus adalah merupakan satu-satunya novena yang ada dalam kitab suci, karena dilakukan oleh para rasul. Novena-novena yang lain diciptakan oleh gereja demi untuk pengembangan iman umat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika mereka sedang bernovena, berjaga-jaga untuk menantikan pemenuhan janji dari Yesus tentang datangnya penolong yang lain atau Roh penghibur, Roh kebenaran, maka tiba-tiba Roh kebenaran itu turun dalam bentuk lidah api. Lalu kemudian hinggap di atas kepala para rasul. Maka para rasul itu lalu mampu berbicara dalam pelbagai macam-macam bahasa, menyampaikan berita tentang Yesus, Sang Almasih, Sang Penyelamat. Bahwa di dalam Dia ada kehidupan, ada keselamatan. Dan sejak saat itu, para rasul tidak takut lagi, tetapi mereka berani keluar untuk pergi
mewartakan Injil ke berbagai tempat. Maka kemudian kita kenal bahwa hari raya Pentakosta adalah hari raya lahirnya gereja. Maka kalau orang bertanya sekarang gereja merayakan ulang tahun keberapa? Ya, gereja saat ini merayakan ulang tahun yang ke-2021. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan turunnya Roh Kudus itu, maka para murid dijiwai dengan semangat yang menyala-nyala untuk pergi mewartakan Injil ke pelbagai tempat. Dan meskipun mereka berbicara dalam pelbagai macam-macam bahasa, tapi mereka saling mengerti satu sama lain. Dengan demikian, turunnya Roh Kudus itu menjadi pemersatu umat manusia yang terdiri dari pelbagai macam-macam bahasa itu. Orang-orang Kapadia yang berbicara dalam bahasa Kapadia, tapi orang Pontus itu bisa mengerti. Maka kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sekarang, maka meskipun kita umat percaya kepada Yesus, terdiri dari berbagai macam-macam suku dan bahasa, tapi kita bisa saling mengerti karena kita dipersatukan oleh iman yang satu dan sama, ialah iman akan Yesus Kristus, sebagaimana diajarkan oleh gereja Katolik. Maka manusia yang berbeda-beda suku bahasa itu telah dipersatukan menjadi satu anak-anak Allah berkat Roh Kudus. Maka tepatlah juga pepatah orang Toraja yang mengatakan bahwa mentu taulan telino siunu solanasang. Semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah saudara. Kita saudara bukan karena kita satu suku, kita saudara bukan karena satu bahasa, satu latar belakang dan lain-lain. Tetapi kita saudara karena kita dipersatukan oleh sesuatu yang sangat mendalam, ialah iman akan Tuhan itu. Dan kepada Dialah kita abdi dan akan kembali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau kita kemudian berkumpul untuk merayakan hari raya Pentakosta, berarti kita diajak untuk merenungkan tentang kesatuan kita sebagai umat Allah, bukan keseragaman, tetapi kesatuan sebagai umat Allah karena dipersatukan oleh pengakuan iman yang satu dan sama, ialah Yesus Kristus. Maka kalau misalnya kita menyanyi dalam bahasa daerah tertentu, katakanlah hari ini kita menyanyi dalam bahasa Toraja, saudara-saudari, ipar-ipar yang bukan dari Toraja, meskipun tidak tahu bahasa Toraja, tapi pasti mengerti, bisa memahami kira-kira lagu ini arahnya kemana. Maka demikian pula halnya ketika saya bertugas di pedalaman, lalu kemudian harus menyanyi, karena kebanyakan masyarakat di pedalaman, khususnya orang-orang tua itu masih banyak yang tidak lancar berbahasa itu Indonesia. Maka ada lagu-lagu wajib ornarium itu harus nyanyikan dalam bahasa daerah, bahasa Wamena misalnya. Maka saya hafal lagu-lagu itu. Saya jujur, saya tidak mengerti, tidak tahu apa artinya itu. Tetapi dengan mendengar, menyanyikan lagu itu, saya bisa mengerti dan memahami bahwa lagu itu mengarahkan untuk memuji Tuhan. Maka kalau misalnya orang Wamena menyanyikan lagu anak domba, anak domba Alao, nah, maka saya tidak tahu apa artinya itu. Tapi saya mengerti bahwa itu adalah lagu yang paling sakral untuk memuji anak domba.
Atau kalau kemudian orang Wamena menyanyi Hano, 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 Tuhan. Saya tidak tahu apa artinya. Tapi saya memahami dan mengerti bahwa itu adalah memuji Allah yang Maha Kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Maka demikian pula halnya kalau hari ini saya lihat Don Bosco itu ada orang Wamena, orang Paniai, ada orang Timur, ada orang Kei, tapi mereka menyanyi lagu bahasa Toraja pada hari ini. Kor dari Paroki Argapura. Tapi pasti mereka tidak tahu artinya, tapi bisa memahami, mengerti kira-kira itu arahnya kemana. Dan kalau mau menyanyi lagu bahasa Toraja itu paling gampang. Gampangnya adalah yang penting itu rajin makan damayana. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Maka kalau rajin makan damayana, lama-lama itu lidahnya itu akan lancar. Itu mengucapkan bahasa Toraja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dalam bacaan Injil, kita diajak untuk merenungkan bahwa Yesus itu meminta kita walaupun roh penolong yang lain itu telah datang dan dia akan bersaksi mengajar tentang Yesus Kristus, tetapi para murid juga diminta untuk bersaksi karena sejak semula mereka hidup bersama dengan Yesus. Maka kita juga sebagai murid-murid Yesus yang hadir sekarang, kita harus bersaksi tentang Yesus sebagaimana diajarkan oleh iman kita, iman gereja Katolik. Gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Gereja yang langsung didirikan langsung oleh Yesus Kristus, bukan oleh manusia. Bukan oleh manusia yang memberontak, lalu kemudian memisahkan diri, lalu mendirikan gereja baru. Tetapi gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik itu adalah gereja yang langsung didirikan oleh Yesus Kristus. Atas dasar apa? Pengakuan iman para rasul. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, Petrus anak Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu? Lalu kemudian Petrus mengatakan, ya. Maka Yesus mengatakan, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku dan kerajaan maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau percaya kepadaku? Dan Petrus mengatakan, ya, engkau adalah Mesias anak Allah. Maka atas pengakuan iman dari Petrus itu, maka Yesus mengatakan, aku mendirikan jemaatku. Atas dasar apa? Atas dasar pengakuan iman dari Petrus itu. Maka Petrus adalah paus pertama di dalam gereja Katolik. Karena itu berbahagialah, banggalah sebagai orang Katolik. Kenapa? Karena gereja Katolik didirikan langsung oleh Yesus Kristus atas dasar pengakuan iman para rasul itu. Maka sebagai gereja yang langsung didirikan oleh Yesus atas dasar pengakuan iman dari para rasul, kita harus selalu hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau saya bermenung-menung tentang apa itu manusia Katolik yang sejati, maka saya mencoba membandingkannya dengan faham atau filsafat orang Toraja tentang siapa itu manusia yang sejati atau manusia yang sempurna itu. Katanya, ya ini katanya karena saya besar di tanah orang, jadi saya dengar-dengar cerita saja. Katanya bahwa menurut falsafah orang Toraja, manusia yang sejati itu memiliki 4 karakter. Sebagaimana kalau kita duduk di atas kursi itu
hanya bisa menjadi kursi yang sempurna kalau memiliki 4 kaki. Kalau hanya 3, itu manusia yang duduk pasti jatuh celaka. Apalagi kalau 2, apalagi kalau 1, pasti mati. Maka demikian pula halnya, katanya falsafah hidup orang Toraja, manusia yang sempurna itu yang bagaimana? Manusia yang sempurna menurut paham orang Toraja, yang pertama itu katanya adalah sugi. Yang kedua adalah menarang. Yang ketiga adalah kina. Dan yang keempat adalah barani. Sugi artinya kaya. Bukan hanya kaya harta, tapi harus kaya cinta kasih, kaya persaudaraan, dan sebagainya. Menarang artinya pintar. Tapi bukan pintar tipu-tipu orang, bukan. Nah, tapi pintar untuk bagaimana mengolah hidup supaya hidup itu semakin terarah kepada Yang Maha Kuasa. Lalu kina artinya apa ya? Penurut kah? Begitu. Nah, kina artinya penurut. Artinya orang Katolik itu harus selalu tunduk dan turut taat kepada ajaran-ajaran gereja. Apa yang diajarkan oleh gereja harus kita ikuti. Dan tidak boleh itu melawan dari ajaran gereja itu. Lalu berani artinya apa? Berani artinya berani atau bijaksana. Berani untuk membela kebenaran dalam hidup. Maka orang Toraja Katolik kalau menjalani kehidupan itu harus berani mati demi iman kekatolikan itu. Jangan ragu bersaksi tentang imanmu sebagai orang Katolik dimanapun engkau berada. Jangan pernah malu untuk bersaksi tentang imanmu dimanapun engkau pergi dan berada. Jangan nanti datang di tempat pertemuan lalu orang sembahyang, lihat kiri kanan begini. Wah, orang Katolik hanya saya sendiri. Lalu tak berani bersaksi untuk sesuai dengan imannya. Orang Katolik harus berani tampil. Apa perbedaan antara orang Katolik dengan orang Protestan kalau dalam pertemuan? Perbedaannya adalah kalau tiba-tiba ada protokol yang mengatakan saya minta salah satu orang Protestan pimpin doa, pasti mereka rebutan berdiri. Tapi kalau minta salah satu orang Katolik pimpin doa, baku lihat dulu. Nah, kau sudah. Semua baku tolak. Kenapa orang Katolik takut, minder, berani berdiri untuk bersaksi tentang imanmu sebagai orang Katolik? Ya, saya pastor tapi saya khotbah begitu, tapi saya harus jujur bahwa saya pernah juga menyangkal Yesus. Ya. Satu saat tahun 2001 itu tahun 2000 kan ada bom Natal itu Jakarta itu ya. Lalu tahun 2001 itu saya tabisan imam. Lalu kemudian karena saya pastor Fransiskan, orang Toraja pertama, satu-satunya orang Toraja dalam Fransiskan binatang langka. Binatang langka karena pada waktu itu dari 22.000 Fransiskan di seluruh dunia, saya satu-satunya orang Toraja. Nah, maka saya sangat disayang karena satu-satunya binatang langka dalam itu Ordo Fransiskan. Maka kemudian itu ketika saya tabisan imam, lalu orang bilang, Paul, karena kau ini semua kau punya pendidikan itu di Papua, TK di Papua, SD di Papua, SMP di Papua, SMA di Papua, perguruan tinggi di Papua, pendidikan sebagai Fransiskan di Papua, pokoknya 100% make in Papua. Nah, maka supaya bisa melihat bahwa Fransiskan itu bukan hanya make in Papua, tapi sedunia, maka saya diberi kesempatan untuk berkeliling di Jawa, di tempat-tempat yang lain di mana itu Fransiskan itu bekerja. Maka sesudah tabisan imam berkeliling dengan saya, mengunjungi itu tempat-tempat di mana itu para Fransiskan itu bekerja. Nah, ketika saya tiba di Jakarta, lalu saya tinggal di Paroki Paskalis di Cempaka Putih itu. Ya, ketika sampai di sana, ya saya cari orang yang selevel dengan saya, artinya
Kebetulan pastor paroki Cempaka Putih itu adalah bekas pastor di Papua, di Monamane. Maka saya cari suku. Nah, lalu pergi tinggal di situ. Lalu satu malam itu saya pergi wartel untuk telepon ke Papua bahwa saya sudah tiba. Saya dengan satu frater dari Wamena. Ketika saya sudah selesai telepon, lalu saya mau bayar itu biaya telepon itu. Lalu tiba-tiba satu perempuan jilbab tanya kepada saya, "Om," karena saya pakai kalung itu, kalung salib. "Om, itu salib atau kalung?" Nah, lalu saya langsung ingat, wah ini baru selesai bom Jakarta ini. Ya. Baru salah satu gereja yang kena bom itu adalah gereja yang paroki tempat saya tinggal itu. Nah, maka saya pikir-pikir dalam hati, wah kalau saya bilang salib celaka saya. Nah, lalu setelah saya begini, saya bilang, ini kalung. Oh, saya pikir salib. Nah, lalu setelah keluar itu, lalu frater itu dia bilang begini, kakak selalu khotbah itu tidak boleh menyangkal Yesus, tapi hari ini itu kakak menyangkal Yesus. Sudah tenang-tenang, jangan bilang orang. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup kita ini memang terkadang demi keselamatan kita kadang-kadang lalu takut mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi Roh Kudus mengajar kita bahwa kita harus berani bersaksi apapun itu risikonya. Walaupun nyawa taruhannya, kita harus siap bersaksi dalam kehidupan ini. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau hari ini komunitas Katolik Toraja berkumpul untuk merayakan Pentakosta bersama, kita sudah hampir 1 tahun lebih itu tidak pernah itu kumpul-kumpul karena kita takut dengan itu Mbak Corona itu. Nah, seakan-akan Mbak Corona itu begitu berkuasa sehingga kita begitu ketakutan. Dan rupanya Mbak Corona ini begitu berkuasa sehingga dia bisa tutup gereja, tutup masjid, tutup itu semua kegiatan doa semua tidak jalan semua. Termasuk pastor juga, saya juga itu tidak berani kunjungan umat karena takut dengan yang namanya Mbak Corona ini. Tapi hari ini hari Pentakosta kita mengatakan kita tidak takut. Bukan berarti lalu kita sembarang-sembarang saja, bukan. Tetapi bahwa sebagai orang Katolik kita mau bangkit. Dalam kebangkitan kita itu tetap kita waspada supaya kita itu tetap selamat, tapi kita tidak akan kalah takut lagi dengan yang namanya itu virus corona itu. Kenapa? Karena Tuhan telah bangkit. Maka kalau pada hari ini yang sebenarnya itu awalnya itu saya ajak komunitas Katolik Toraja di paroki ini, kita jadikan Pentakosta ini sebagai titik bangkit itu kita mulai berkumpul lagi. Tapi kemudian itu ditawarkan ke tingkat dekanat dan ternyata disambut oleh paroki-paroki lain. Dan hari ini begitu banyak orang-orang Toraja yang datang kumpul, orang Toraja yang Katolik kumpul. Di atas saya dia banyak, di bawah ini banyak. Ya saya hitung-hitung prediksi. Kursi di bawah ini kalau penuh itu disiapkan 200. Lalu di atas itu 100. Jadi kurang lebih itu pasti umat yang hadir hari ini itu pasti paling sedikit itu 300. Nah, 300. Nah, kemungkinan lebih karena saya lihat ada yang berdiri. Nah, maka hari ini kita menjadikan titik tolak untuk bangkit sebagai orang Katolik untuk mulai menata hidup kita sebagai orang Katolik. Di mana? Di paroki-paroki di mana kita hidup dan tinggal. Jadilah penggerak-penggerak kombat di situ. Jadilah kader-kader Katolik yang militan di mana engkau hidup. Tunjukkan jati dirimu sebagai orang Katolik, bahwa engkau adalah orang Katolik yang sejati, yang siap untuk bersaksi tentang imanmu sebagai orang Katolik dalam kehidupan ini. Maka semoga permenungan saya ini menghantar kita untuk semakin bangga sebagai orang Katolik. Dan mari kita nanti pulang ke paroki masing-masing
dan kita semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sesuai dengan perintah Yesus, hendaklah kamu menjadi saksi tentang Dia dalam seluruh kehidupan. Semoga demikian. Amin. Menanggapi sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, puteranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Inilah imanku. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja, maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. O Puang Penawa Masallo, rampo mokomi lako kami simisa misaki, ami adakan magau melo, umpak buda-budai tukatuan marendeng, dao kadatuan suruga. Kipalaku o Puang, baru ini telino mandasa. Puang Penawa Masallo, tuliu manara, adaikan untandai meloi tumintu pengadaran Puang Yesus Kristus.
Mbak Rini Delino Mandasa. Opuang Tomak Pakilala, tontong komi urrondongkan, da angki mambela sia umbokoi tukameloan, sia makaritutu unturu komi. Kipalaku opuang, baru ini Lino Mandasa. Opuang penama salo, toma kuasa tongan, rondongkan sang tolinoan, anak ia tu saki, labi-labi tu virus corona, mak rupa-rupa aganna. Padeimi, kipalaku opuang, Opuang pena masalo. Pira-pira tu siuluki lan kamasakian. Sia tang pak bela. Kuasa memana tu kiparanuan laum pabatta isule. Kipalaku opuang. Allah Bapa kami, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah para saudara dan saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami, di mana kami, Komunitas Katolik Toraja, berkumpul untuk merayakan Pantekosta. Semoga persembahan kami ini berkenan kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikannya ke atas anak-anak angkatmu. Dari sebab itu, kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh hati bernyanyi bagimu sambil bernyanyi. Kita gunakan doa syukur agung nomor 3. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptamu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umatmu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya,
kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang memperdamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu dengan yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Lola Balajar, bersama semua uskup dan segenap dan semua rohaniawan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada, dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu,
yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kemuliaan, kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan dosulah kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
melindungi dan menyehatkan keluargaku karena kasih sayang. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Umat yang terkasih, kita akan menyambut. Ada 3 yang melayani, 1 di sini, 1 di tengah, dan 1 di atas. Karena kita masih berada dalam virus corona, maka kita taati aturan, masih maju satu-satu. Jadi bagian sini, di sini dulu komunis, setelah selesai baru sebelah sini. Yang di belakang di sebelah sana dulu, baru ke situ. Yang di atas bebaskan yang 1.
kure semangat. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Berkatilah kami semua komunitas Katolik Toraja yang hari ini berkumpul bersama untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga seluruh kehidupan umat-Mu ini selalu dibimbing, disemangati oleh Roh Kudus-Mu. Dengan pengantar Yesus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tabe lakoto surya aluk melaulangi solasi sadaran sangka loson di Batara Pastor Pak Gantianana. Tabe lakoto situ epetokanna kombongan sola pebesena lopi pengurus KKT Pak Gantianana. Tabe lako kita sola nasang siman lako tingayo makarengna toruan Indo sola toruan ambe. Ia kemangka ya te perayaan Ekaristi tamelele lako samping tapalanjut acaranta ia motu resepsi atau ramatama. Ia kemangka ya te pasambayangan tadako mangka pemberkatan tamelele yo aula atau gedung serbaguna paroki Petrus dan Paulus untuk melanjutkan acara kita selanjutnya. Demikian tu kiparampo lako kita solan hasang. Kure semangat. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih bahwa kita hari ini berkumpul bersama untuk merayakan Hari Raya Pentakosta dalam nuansa
itu budaya Toraja. Mohon maaf, saya memang orang Toraja dan saya memang mau berusaha untuk menggunakan bahasa, tapi karena saya besar di tanah orang sehingga nanti kalau saya pakai bahasa Toraja kamu semua tertawa nanti. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja supaya itu. Nah, semoga hari ini itu merupakan hari kebangkitan untuk kita untuk mulai bergerak. Tapi tentu tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Supaya jangan karena kita bilang beriman, lalu kita abaikan protokol, lalu tiba-tiba itu kita tewas satu-satu. Jadi jangan takut, tapi dalam ketidaktakutan itu kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang masih jauh, masih kurang lebih 1,5 tahun lagi. Tapi ya mulai sekarang itu saya beri tugas kepada umat Katolik Toraja untuk merancang itu misa inkulturasi dan sekaligus misa perdana dengan nanti ada Toraja yang kedua yang nanti kita habiskan jadi imam Fransiskan. Saya yang pertama. Nanti yang kedua itu dia akan selesai studi tahun depan bulan Juli. Nah, bulan Juli. Lalu sekarang itu tradisi itu biasanya selesai studi itu langsung ditabiskan diakon. Lalu sesudah itu 6 bulan kemudian ditabiskan imam. Maka meskipun ya masih 1,5 tahun lagi mulai siap dari sekarang. Nah, karena anak ini si Wandi itu ya, dia punya keluarga besar itu kebanyakan ada di Waina atau Kota Raja, maka ya nanti runding siapa jadi tuan rumah antara Kota Raja atau Waina. Nah, kita itu siap-siap untuk merayakan misa perdana dalam nuansa budaya Toraja dan harus sungguh-sungguh menampakkan budaya Toraja. Itu tugas yang saya berikan untuk itu umat Katolik Toraja. Baik umat yang terkasih, mari kita akhiri perayaan kita dengan memberkat Tuhan, lalu kita pindah ke sebelah. Terima kasih untuk semua pengurus KKT Paroki Argapura yang sudah mempersiapkan perayaan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan ya maklumlah mendadak. Nah, tapi dalam keadaan kemendakan itu ternyata kita tetap bisa kompak satu sama lain. Nah, maka mari kita lanjutkan kegembiraan kita setelah misa selesai dengan pindah ke aula dengan menikmati santapan kasih yang sudah disiapkan oleh seluruh paroki. Baik umat terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara kegembiraan karena berkatnya dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah darinya. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahayanya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Dan semoga saudara sekalian selalu dibimbing, lindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Umat Allah yang terkasih, dengan ini perayaan Hari Pentakosta nuansa budaya Toraja telah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Pergilah, kita diutus.